Coba deh bayangin, sebuah goresan sederhana di tanah. Tapi goresan ini bukan goresan biasa. Goresan ini ditarik dengan kekuatan sihir dan rasa sedih yang begitu dalam sampai-sampai bisa membelah daratan dan menciptakan lautan. Nah, inilah kisah di balik Selat Bali, sebuah legenda yang memisahkan dua pulau untuk selamanya. Kedengarannya mustahil banget ya kan? Gimana ceritanya Jawa dan Bali, dua pulau yang begitu dekat, bisa terpisah bukan karena proses geologi jutaan tahun, tapi cuma karena satu goresan tongkat sakti? Jawabannya ternyata ada dalam sebuah dongeng kuno tentang cinta seorang ayah, keserakahan seorang anak, dan sebuah perjanjian dengan naga. Dan ya, seperti kebanyakan cerita-cerita besar lainnya, semua ini berawal dari masalah keluarga. Yuk, kita kenalan dulu sama dua tokoh utamanya. Seorang ayah yang sangat bijaksana dan putranya yang sayangnya memilih jalan yang salah. Oke, jadi di satu sisi kita punya Dang Hyang Sidimantra. Beliau ini seorang Brahmana yang luar biasa, dihormati karena kebijaksanaannya dan disegani karena kesaktiannya. Nah, di sisi lain ada anaknya, Manik Angkeran. Sebenarnya dia cerdas, penampilannya juga menarik, tapi dia punya satu kelemahan fatal, kecanduan judi. Kebiasaannya ini bukan cuma ngabisin harta keluarga, tapi juga bikin nama baik mereka hancur karena utang di mana-mana. Udah pusing banget melihat kekayaan keluarga ludes cuma buat bayar utang si anak, Sidimantra sadar kalau dia butuh bantuan. Tapi bukan bantuan biasa, dia harus mencari kekuatan kuno yang legendaris. Maka, berangkatlah dia mendaki ke puncak Gunung Agung yang sakral, atau yang dalam legenda disebut Toh Langkir. Katanya nih, di sanalah, di antara awan-awan, bersemayam seekor naga perkasa bernama Naga Besukih, sang penjaga harta karun mistis. Nah, ini bagian yang menarik banget. Cara Sidimantra mendekati sang naga itu penuh dengan rasa hormat. Dia nggak datang dengan sombong. Dia melakukan ritual suci, membunyikan genta saktinya yang bernama Ki Brahmara, dan dengan penuh kerendahan hati, dia menceritakan masalahnya. Melihat ketulusan ini, Naga Besukih pun tersentuh. Dari sisiknya yang megah, dia merontokkan kepingan emas dan permata untuk Sidimantra. Dengan lega, Sidimantra memberikan semua harta itu ke Manik Angkeran. Pesannya cuma satu, berhenti judi, mulailah hidup baru. Tapi namanya juga kecanduan ya kan? Racunnya udah terlalu dalam. Dalam sekejap, semua emas dan permata itu ludes lagi di meja judi. Dan lingkaran setan utang pun dimulai lagi. Disinilah ceritanya jadi makin kelam. Setelah menyia-nyiakan kesempatan kedua, Manik Angkeran yang sudah kalap dan dibutakan oleh keserakahan, memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Sebuah jalan pintas yang akan membawanya ke bencana besar. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ayahnya, dia mencuri genta sakti Ki Brahmara. Dia coba meniru ritual ayahnya, tapi niatnya, wah, beda jauh. Dia datang bukan untuk memohon, tapi untuk menuntut. Dia mau kaya mendadak tanpa usaha sama sekali. Sebenarnya Naga Besuki, walaupun agak ragu, masih mau loh menolongnya sekali lagi. Tapi pas sang naga berbalik badan buat ngambil harta, mata Manik Angkeran tertuju pada sebuah permata super besar yang berkilauan di ujung ekor sang naga. Dan di momen itulah, seperti yang tertulis di naskah kuno, muncul rasa angkara loba idabang Manik Angkeran. Keserakahannya benar-benar menguasai dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, dalam sekejap mata yang dibutakan oleh ketamakan, dia mencabut pedangnya, Ki Gepang, dan dia langsung menebas ekor Naga Besuki. Sebuah tindakan pengkhianatan yang benar-benar keterlaluan cuma demi sebuah permata. Bisa dibayangkan marahnya sang naga. Dengan satu raungan yang menggetarkan gunung, Naga Besuki berbalik dan menyemburkan api sucinya. Dalam sekejap, Manik Angkeran lenyap, hanya tersisa segenggam abu. Benar-benar akhir yang tragis untuk keserakahan yang tanpa batas. Tapi, kematian Manik Angkeran ini ternyata bukan akhir dari cerita. Justru, dari tragedi inilah lahir sebuah keajaiban yang luar biasa. Sebuah mujizat yang lahir dari duka seorang ayah yang bakal mengubah geografi Nusantara kita untuk selamanya. Waktu Sidimantra sampai di Gunung Agung, yang dia temukan cuma abu hangus dan gentanya yang tergeletak. Hancur banget hatinya. Gimanapun salahnya si anak, cinta seorang ayah itu tetap ada. Dia pun bersujud di hadapan Naga Besuki, memohon, benar-benar memohon, supaya putranya bisa dihidupkan lagi. Sang naga setuju, tapi ada syaratnya. Dan syarat ini berat banget. Manik Angkeran bisa hidup kembali, tapi dia nggak boleh pulang.
Dia harus tinggal di gunung, jadi murid naga besuki, untuk menebus semua dosanya dan belajar jadi lebih bijak. Artinya apa? Ayah dan anak ini harus berpisah untuk selamanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal yang menyedihkan kepada putranya yang hidup kembali, si Dimantra masih aja khawatir. Gimana kalau suatu hari nanti, Manik Angkeran lupa janjinya dan nekat balik ke Jawa, balik lagi ke kebiasaan lamanya. Nah, untuk memastikan perpisahan ini benar-benar mutlak, dia melakukan satu tindakan terakhir yang sangat dahsyat. Dengan tongkat saktinya, dia menarik satu garis panjang di atas tanah. Dan seketika itu juga, dari goresan itu, air laut menyembur dengan deras. Mengukir sebuah palung yang dalam, menenggelamkan daratan yang tadinya menyatu. Dan lahirlah Selat Bali yang juga dikenal sebagai Segara Rupek, sebuah pemisah fisik yang jadi simbol abadi dari perpisahan mereka. Lalu, kenapa sih dongeng ini terus diceritakan sampai ratusan tahun? Jelas, ini bukan cuma cerita soal asal-usul sebuah selat. Dalam budaya Bali, kisah ini punya makna yang jauh lebih dalam dari itu. Menurut para ahli, ini adalah contoh cerita rakyat yang hidup. Maksudnya, cerita ini secara aktif dipakai sebagai media pendidikan, sebagai cermin untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan membentuk karakter anak-anak dari generasi ke generasi. Jadi, intisari apa yang bisa kita ambil, pesannya kuat banget dan masih relevan sampai hari ini. Dongeng ini adalah pengingat keras tentang akibat fatal dari keserakahan, tentang pentingnya menghormati orang tua dan janji yang kita buat. Dan yang paling penting, ini mengajarkan bahwa ada beberapa tindakan yang sekali kita lakukan, bekasnya akan ada di sana selamanya. Ini membawa kita ke sebuah perenungan terakhir nih. Kalau goresan tongkat si Dimantra bisa menciptakan selat yang abadi, garis pemisah apa ya dalam hidup kita? Entah itu sebuah ucapan, sebuah tindakan, atau sebuah keputusan yang kalau sudah kita tarik, garis itu nggak akan pernah bisa kita hapus kembali.